Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Mapoloko akan mempresentasikan tentang indikator pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan 2. Apa sih pembangunan daerah itu? Apa ya? Yuk disimak. Pembangunan daerah adalah proses peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Pembangunan ini melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan fisik yang saling berkaitan guna mencapai keberdayaan masyarakat dan keseimbangan pembangunan. Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan berkelanjutan sumber daya alam. Indikator pembangunan daerah. Indikator pembangunan daerah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu indikator ekonomi, yang juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu PDRB, yang kedua pendapatan per kapita, yang ketiga itu tingkat pengangguran, yang keempat itu investasi daerah. Selanjutnya ada indikator sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama ada angka kemiskinan, yang kedua IPM, yang ketiga tingkat harapan hidup, dan yang terakhir ada angka buta huruf. Indikator pembangunan daerah yang ketiga yaitu indikator infrastruktur, seperti kualitas jalan dan transportasi, akses air bersih dan sanitasi, ketersediaan listrik dan jaringan, dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Adapun indikator yang keempat, indikator lingkungan. Di antaranya kualitas udara dan air, pengelolaan sampah dan limbah, penggunaan sumber daya yang bijak, pelestarian keanekaragaman hayati. Indikator yang kelima yaitu indikator kesejahteraan, terdiri atas IPM, distribusi pendapatan, lingkungan sosial dan budaya, dan yang terakhir lapangan pekerjaan dan perumahan layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah, yang pertama sumber daya alam, meliputi potensi alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Ada program dan regulasi yang mendukung kemajuan daerah. Yang ketiga, infrastruktur meliputi ketersediaan dan kualitas infrastruktur mendukung aktivitas. Faktor yang keempat, partisipasi masyarakat dan swasta atau peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Yang kelima, investasi dan akses ke teknologi atau meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keenam, keberpihakan pusat atau dukungan dana dan kebijakan dari pemerintah pusat.